Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Arinda Rizky, NIM 2519049. Saya dari kelompok 6 Mata Kuliah Ilmu Tasawuf. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai tasawuf falsafi. Poin A. Pengertian dan karakteristik tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat, hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan bahwa tasawuf falsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Secara terminologis filosofis tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokoh-tokohnya. Tokoh filsafat muncul sejak abad ke-6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru terkenal setelah seabad kemudian. Salah seorang tokoh yang menjadi tokoh utama dalam aliran ini adalah Ibnu Arabi. Corak pada tasawuf falsafi tentunya sangat berbeda dengan tasawuf yang pernah diamalkan oleh masa sahabat dan tabi'in, karena tasawuf ini muncul akibat pengaruh filsafat Neoplatonisme. Ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf ini. Adapun yang termasuk kategori ajaran tasawuf falsafi adalah 1. Fana dan baqo, yakni lenyapnya kesadaran dan kekekalan. 2. Ittihad, yaitu persatuan antara manusia dan Tuhan. 3. Hulul, yaitu penyatuan sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. 4. Wahdah al-wujud, yaitu alam Allah adalah sesuatu yang satu. 5. Isyraq, yaitu pancaran cahaya atau iluminasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aresti. Saya Aresti Purnamasari, NIM 54, akan menjelaskan salah satu ajaran dari Ibnu Arabi, yaitu Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud dapat diartikan sebagai kesatuan wujud. Menurut Ibnu Arabi, hakikat wujud hanya satu, yaitu Tuhan, sedangkan yang lain adalah bayangan atau ilusi dari yang satu itu. Wahdat al-Wujud merupakan penggambaran bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Sang Kholik, Dialah yang telah menciptakan manusia, Dialah Tuhan, dan kita adalah bayangannya. Ajaran ini menimbulkan pemahaman bahwa di antara makhluk dan Tuhan sebenarnya satu kesatuan dari wujud Tuhan, dan yang sebenarnya ada adalah wujud Tuhan itu, sedangkan wujud makhluk hanya bayangan dari wujud Tuhan. Dengan demikian, alam ini merupakan cermin dari Allah. Pada saat dia ingin melihat dirinya, ia cukup melihat alam ini. Selanjutnya, beliau menjelaskan hubungan antara Tuhan dengan alam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Ibnu Arabi, alam ini adalah bayangan Tuhan, alam tempat tajalli dan mazhar atau penampakan Tuhan. Alam adalah penampakan dari asma dan sifat Allah yang terus-menerus. Tanpa alam, sifat dan asmanya itu akan kehilangan makna dan senantiasa dalam bentuk zat yang tinggal dalam kemujadaratannya yang mutlak, yang tidak dikenal oleh siapapun. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam kitab Ad-Durrun Nafis karangan Syekh M. Nafis bin Idris Al-Banjari, bahwa pemikiran Ibnu Arabi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, alam nushatul haqqi atau alam adalah naskah Tuhan. Yang kedua, alam mir'atul haqqi atau alam adalah cerminan Tuhan. Yang ketiga, alam mazhar wujudullah atau alam pembuktian wujud Allah. Dan yang terakhir, alam ainul haqqi atau alam adalah kenyataan Tuhan. Wahdat al-wujud sebenarnya adalah suatu ilmu yang tidak disebarluaskan kepada orang awam, karena ilmu ini dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan orang awam akan salah menerimanya. Para walilah yang mencetuskan hal tersebut, salah satunya adalah Ibnu Arabi. Dari konsep-konsep Wahdat al-Wujud Ibnu Arabi, muncul dua konsep yang merupakan lanjutan atau cabang dari konsep Wahdat al-Wujud, yaitu konsep Hakikah Muhammadiyah dan Wahdat
al-adyan atau kesamaan agama. Saya Imro'atus Sholehah NIM 2519063. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu Hakikoh Muhammadiyah. Ibnu Arabi terkadang menyebut Hakikoh Muhammadiyah dengan kutub dan terkadang pula dengan Ruh al-Khatam. Hakikoh Muhammadiyah merupakan gambaran dari nama Allah yang menghimpun segala nama ketuhanan yang darinya muncul limpahan atas segala yang ada dan Allah sebagai Tuhannya. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Hakikoh Muhammadiyah di sini bukanlah Nabi Muhammad sebagai manusianya, namun Hakikoh Muhammadiyah adalah asma dan sifat Allah serta akhlaknya. Nah, Nabi Muhammad disebut dengan Muhammad karena beliau mampu berakhlak dengan seluruh akhlak ketuhanan tersebut. Nah, menurut Ibnu Arabi, Tuhan adalah pencipta alam semesta yang melalui proses penciptaan sebagai berikut. 1. Tajalli, zat Tuhan dalam bentuk a'yan sabitah. 2. Tanazul, zat Tuhan dari alam ma'ani ke alam realitas-realitas rohaniyah, yaitu alam arwah yang mujorat atau menyendiri. Nah, yang ketiga, tanazul pada realitas-realitas nafsiyah berpikir. Yang keempat, tanazul lagi, yaitu Tuhan dalam bentuk ide materi yang bukan materi, yaitu alam misal atau ide atau khayal. Nah, yang kelima itu alam materi, yaitu alam indrawi. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Hakikoh Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Nah, beliau mengatakan bahwa Nur Muhammad itu qadim dan merupakan sumber emanasi dengan berbagai macam kesempurnaan ilmiah dan amaliyah yang terrealisasikan pada diri para nabi semenjak Adam sampai Muhammad dan merealisasikan dari Muhammad pada diri pengikutnya dari kalangan para wali. Nah, menurutnya, tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat pada suatu apapun. Yang kedua, wujud Hakikoh Muhammadiyah merupakan emanasi atau pelimpahan pertama dari wujud Tuhan. Dari sini kemudian muncul segala yang wujud dengan proses tahapan-tahapan seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, menurut Ibnu Arabi, tegaknya alam ini karena adanya manusia sempurna, dan alam ini akan tetap terpelihara selama manusia sempurna masih ada. Ibnu Arabi menjadikan manusia sempurna menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai kedudukannya sebagai manusia baru. Nah, yang kedua, manusia sempurna dalam kedudukannya sebagai manusia abadi. Karena itu, dalam deskripsinya, manusia sempurna adalah manusia baru yang abadi, yang muncul, bertahan, dan abadi. Begitulah Hakikoh Muhammadiyah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nada. Perkenalkan, nama saya Nada Maulidah Haulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iim, yaitu tentang Wahdat al-Adyan. Nah, Wahdat al-Adyan secara etimologis adalah terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dalam bahasa Arab yang artinya kesatuan dan ayan yang berarti agama-agama. Nah, sedangkan menurut terminologinya, Wahdat al-Adyan berarti hakikat semua agama adalah satu dalam tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, ada 3 martabat menurut Ibnu Arabi yang berkaitan melalui sifat dan asma Allah. Yang pertama, ada martabat ahdiyah, lalu yang kedua ada martabat wahidiyah, dan yang ketiga ada martabat tajalli syuhudi. Oh iya teman-teman, kalian sudah pada tahu belum apa itu martabat ahdiyah, martabat wahidiyah, terus yang ketiga itu martabat tajalli syuhudi? Kalau belum, tonton terus ya videonya. Saya akan menjelaskan 3 martabat tersebut. Nah, yang pertama ada martabat ahadiyah. Martabat ini di mana wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak dan mujarad, tidak bernama dan tidak bersifat. Oleh karena itu, ia dapat dipahami ataupun dihayalkan.
Pada martabat ini sering diistilahkan hak oleh Ibnu Arabi, yang artinya adalah tidak sebelum, tidak terlihat, tidak terpisah, tidak ada di bawah maupun tidak ada di atas. Nah, yang kedua ada martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah adalah penampakan pertama atau disebut juga martabat tajalli zat pada sifat atau faid al-aqdas. Dalam martabat ini zat mujarad itu dikembangkan melalui sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir nih, yang nomor 3 adalah martabat tajalli syuhudi. Martabat ini disebut juga faid al-muqaddas atau emanasi suci, dan ta'ayanun tsani, entifikasi kedua atau penampakan diri peringkat kedua. Pada martabat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli melalui asma dan sifatnya dalam kenyataan empiris atau alam kasat mata. Dengan kata lain, melalui firman kun. Alam yang menjadi wadah tersebut merupakan wujud atau bentuk yang tidak ada akhirnya. Menurut Ibnu Arabi, selama ada Allah, maka alam tetap ada. Nah, berikut penjelasan pengertian dari 3 martabat menurut Ibnu Arabi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, kalian nanti bisa langsung tanya ke kelompok kami saat sesi tanya jawab sudah dimulai ya. Saya Nada Maulidah Hawaulana NIM 2519076. Memohon maaf apabila saat presentasi tadi kita ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.